Boleh, boleh. Siap. Oke, kalau gitu. Sebentar ya. Oh, ada Pastor Justin. Happy Sabat, Pastor Justin. Yes, happy Sabbath, Pastor. How are you, Pastor? Oh, great. Long time to not see you. Yeah. So you are alone? Yeah, with my family. Okay, I mean your friend, Pastor. Oh, Oh, yeah. selamat datang. Oh, yeah. Waiting for the rest. I asked a few pastor to join us. Yeah. Oh, thank you, Pastor. Nice to see you, Pastor Justin Ginsut, yes? Yeah. That's true. Oke, Pak Robert, kita mulai ya. Pak Pendeta Yohanes, boleh kita mulai ya? Sudah mulai setengah 6. Nanti jadi kita mulai aja dulu, nanti saya akan sampaikan cara kita. Pak Robert, kita boleh nyanyi satu lagu, mungkin boleh dibukakan lagu Sion, 1-2 ayat, kita baru mulai. Tapi lagu Sionnya nggak ada yang nyanyi, cuma instrumen. Ya, nggak apa-apa, instrumen aja. Nanti kita nyanyi dalam tempat kita masing-masing. Ada pilihan lagu Sion nomor berapa? Satu 151.
Baik, terima kasih Pak Robert. 2 ayat saja kita nyanyikan. Boleh untuk pimpin dalam doa Pak Robert, silakan. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur terima kasih kepadamu untuk berkat Tuhan. Di Sabat yang indah ini kami boleh mempunyai waktu untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran ini untuk kekuatan bagi iman kerohanian kami di akhir zaman ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Dolok Saribu yang akan menerangkan akan pelajaran pada kesempatan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berlipat ganda menjadi bagiannya, agar dia dapat berkata-kata menurut kehendak Tuhan saja. Pimpin masing-masing kami, biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Robert. Saya ucapkan kembali selamat hari Sabat bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari Sabat ini. Kita bersyukur oleh karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan kembali, terutama untuk membahas tentang kealahan, doktrin Godhead di dalam SDA atau Seventh Day Adventist. Kami secara khusus mengundang kepada Pak Pendeta Yohanes untuk membawakan pelajaran ini karena saya pernah membaca buku beliau, jadi kami rindu untuk beliau bisa menyampaikan pekabaran ini untuk bisa menjadi satu bentuk pemahaman kembali kepada kita, terutama apa yang mendasari atau bagaimana sejarah doktrin Trinitas ini dalam gereja kita. Kita punya waktu sampai jam 18.00. Jadi ada pemaparan nanti dari Pak Pendeta kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita akan ada tanya jawab. Kami rindu untuk mudah-mudahan jika Tuhan menghendaki kita bisa mengikuti pertemuan yang berikutnya lagi Pak Pendeta Yohanes dengan waktu yang mungkin kita tentukan berikutnya. Kami rindu kita akan bahas kembali lagi tentang pelajaran ini lebih mendalam lagi dengan mungkin tambahan-tambahan materi yang lain. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa aturan sedikit di acara kita hari Sabat ini. Chatroom kita akan buka, tetap kita akan buka. Tapi kalau boleh untuk menghormati saudara-saudara, bisa kita saling mendengarkan dulu kabar firman Tuhan. Nanti boleh kalau mau memberikan tanggapan sedikit boleh di chat. Tapi kalau boleh dengan kata-kata yang sopan, santun, tunjukkan kita ini adalah umat Tuhan. Jangan kita menggunakan kata-kata yang tidak baik. Lalu di sini kami sudah buat dari awal internal SDA. Kenapa? Agar kita masing-masing anggota SDA lebih dikuatkan. Untuk itu kami mohon bagi saudara-saudara yang masih menggunakan nama yang tidak sesuai dengan nama saudara, tolong diganti dengan nama terangnya sehingga kita bisa lebih dekat ya untuk mengenal dan untuk lebih tahu siapa yang mengikuti acara ini. Singkat saja dari saya untuk berbagai pemulaan. Selebihnya kita akan memulai langsung untuk masuk ke acara inti kita. Pak Pendeta Yohanes, saya ask to unmute Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta Yohanes. Ya, saya dengar. Oke, jadi Pak Pendeta, waktu dan tempat kami berikan untuk kalau mau menampilkan di layar, silakan Pak Pendeta. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Saya melihat Selamat di sini Sabat, Pak ada Pendeta. guru saya, Bapak Uco Panggabean. Dan beberapa rekan yang lain, saya lihat ada Pendeta Nofri Pele. Mungkin beberapa yang lain saya kenal. Saya perlu lihat ada Pastor Justin, ada Pak Tabson Manik. Ya, selamat Sabat. Maaf saya lagi perjalanan melawat ini. Memang begitu, luar biasa. Rajin, saya senang sekali. Tuhan memberkati pelayanannya, Pak Pendeta. Baik, terima kasih banyak bagi saudara-saudara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang menghidupkan video ya. Setidaknya saya tidak seperti di radio ya. Karena sudah ada 8 orang, puji Tuhan. Terima kasih Pak Marbun. Rasanya senang kalau kita bisa lihat orangnya kan. Karena kalau tidak seperti kita lagi siaran di radio. Siaran di radio Siantar.
Baik, saya melihat ini dari beberapa tempat ya, Pak Silalahi ya. Terima kasih sudah hidupkan videonya. Dari beberapa tempat, saya lihat ada dari Kalimantan, ada dari Manado, ada dari Jakarta, ada dari ada Pak Gerungan, terima kasih sudah hidupkan videonya. Kemudian dari Kalimantan, dari mana-mana sepertinya ini ya, dari Medan juga. Tapi kita senang sekali kita boleh berkumpul di sini. Saya lupa juga bagaimana Pak Timi bisa dapat nomor saya waktu itu ya. Lalu saya diminta tolong. Sudah lama ini, cuman memang ngatur schedule di tengah pandemi ini cukup ini ya. Mengatur schedule-nya cukup sulit, sukar sulit. Terima kasih banyak Pak Timi Longdong yang telah mengatur agar mengundang kami ya. Terima kasih banyak. Saya juga bingung kenapa saya yang diundang ya. Tapi ya begitulah dulu. Dia punya ini ya. Kalau diundang ya kita ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tapson ya. Rupanya ikut 2 video memang. Saya tinggalkan Jumat saya ada acara PA. Saya ikut ini ya, Pak Timi punya undangan. Pak Robert juga ya. Saya tidak tahu siapa hostnya di sini. Pak Robert Turangan yang host acara ini berarti ya. Selamat sahabat, salam untuk Jemaat Dr. Mansur. Saya tidak bisa lupa. Ya, terima kasih Pak. Salam untuk Jemaat Dr. Mansur. Siap, karena saya punya tesis lagi, skripsi. Saya punya skripsi dulu dari penelitian di Jemaat Dr. Mansur. Baik, sekian tahun lalu. Iya. Baik, dari tahun 99 ya, atau 2000, tahun 2000, 99 gitu, saya lupa. Penelitian skripsi di Jemaat Dr. Mansur. Sudah di situ, Pak Turangan? Belum. Saya masih di luar kota. Oh, siap. Di Medan. Siap. Baik. Saya diminta untuk berikan sedikit penjelasan ya mengenai Trinitas. Dan kalau kita bicara Trinitas, itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi saya tanya yang mana yang mau dibahas. Lalu katanya bahasnya adalah tentang sejarah Trinitas di gereja kita, dan kenapa gereja kita mengakui hal tersebut. Itu pun panjang juga dia punya ini, sehingga saya harus pilih yang mana, karena waktunya hanya 1 jam. Waktunya 1 jam, yang kedua saya harus rapat majelis lagi jam 7 nanti kan. Baik, saya akan share screen. Setidaknya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Dolok Saribu. Istri saya namanya Christina Simanjuntak. Kami dikaruniai 2 orang anak, yang satu Kevin Dolok Saribu, beliau kelas 5 SD, yang satunya Kesia Dolok Saribu, dia umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Baik, saya punya bahan ini tidak lengkap, tidak terlalu lengkap, termasuk dengan footnote juga tentunya tidak terlalu lengkap. Jikalau saudara mau yang lengkap dan lengkap dengan footnote-nya, dengan pembahasan ilmiah, mungkin saudara hubungi saja kami secara pribadi. Saya tidak tahu apakah Pak Timi pernah baca buku kami, makanya dia mengundang. Jadi, bukunya ini, Terang yang Semakin Benderang, latar belakang sejarah dari... Ada bukunya ya, itu latar belakang sejarah dan juga teologi gereja Advent dan perkembangannya. Jadi saya menulis dengan pendeta Doni Krisutianto, beliau profesor sejarah gereja dari AYAS. Kami berdua menulis buku ini. Saya tulis 4 bab, dia tulis 4 bab. Berbagi penulisannya. Jadi kita membahas di sini Sabat. Kenapa gereja Advent Swift dari Minggu ke Sabat? Karena dulu kan kita semua hari Sabat, bahkan Ellen White sangat menentang Sabat dulu. Lalu kenapa kita sekarang jadi Sabat? Dan termasuk semualah binatang haram halal,
Bahkan Ellen White sangat menentang ini haram halal kan. Mana dia bilang babi halal dan lain haram dan lain sebagainya. Tapi akhirnya sekarang posisi gereja kita seperti ini, perpuluhan, termasuk Trinitas, kealahan Yesus dan lain sebagainya. Kalau saudara mau yang lengkap secara ilmiah, saudara cari buku inilah atau hubungi kami untuk hal tersebut. Namun ini tidak terlalu lengkap. Pembahasan pada saat ini adalah poster yang diberikan oleh saudara Timi. Terima kasih banyak Pak sudah berikan. Harusnya saya bahas ini semua. Cuman waktunya yang tidak cukup kalau mau bahas. Jadi saya hanya bahas bahagian pertama. Kealahan dalam pandangan gereja Advent dan sedikit perubahannya kenapa sampai gereja Advent percaya pada kealahan itu sendiri. Dalam hal ini mungkin kita sebutnya sebagai Trinity. Baik. Ini adalah ayat yang saya mau bagikan kepada kita sebagai pengantar sekaligus kesimpulan dari pembahasan kita. Kenapa saya katakan pengantar? Karena ketika kita mempelajari tentang kealahan pada sore hari ini, tanamkan ayat ini di pikiran kita. Kenapa saya katakan ini kesimpulan? Karena inilah kesimpulan juga dari pembahasan kita. Ayub 11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Menanggapi ayat ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary yang bab khusus kutipan Ellen White, komen dari Ellen White terhadap ayat-ayat Alkitab. Ellen White memberikan komen ini untuk ayat Alkitab di atas. Komennya dalam Patriots and Prophets halaman 116. Komentar Ellen White untuk ayat ini adalah the mightiest intellects of earth cannot comprehend God. Man may be ever searching, ever learning, and still there is an infinity beyond. Orang yang paling intelek sekalipun, paling luar biasa pintarnya, cerdasnya, bijaksananya di muka bumi ini, tidak pernah dapat menjabarkan tentang Allah. Apalagi saya, manusia yang tidak cerdas dan tidak pintar, tentunya tidak sanggup menjelaskan tentang Allah. Man may be ever searching. Kita boleh saja terus menyelidiki, belajar tentang kealahan, and still, dan tetap saja ada infinity beyond kemampuan kita. Jadi, apapun yang kita pelajari tidak dapat seutuhnya menggambarkan tentang siapa Allah itu. Karena dalamnya melebihi dunia orang mati, tingginya lebih tinggi dari langit, dan ukurannya lebih panjang dari bumi, dan lebih luas dari samudra. Ini yang coba kita pelajari. Itu sebabnya kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk perlahan-lahan memahami yang tidak terpahami ini. Kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, di hadirat-Mu pada saat ini kami datang merendahkan hati kami. Kami ingin mempelajari sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuan kami, Tuhan. Itu sebabnya kuasai kami semua dengan kasih-Mu. Liputi kami dengan rahmat-Mu. Ajari kami untuk tidak memperdebatkan hal yang tak kami pahami. Sehingga dengan demikian, apa yang kami pelajari ini menguatkan kami pada posisi kami di Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kelak,
Bila mana Yesus datang dan kami didapati setia dalam umat yang sisa ini, maka kami akan mendapatkan penerangan yang saat ini di luar jangkauan pemahaman kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan tidak lari dari ajaran gereja Masih Advent hari ke-7, yang tentunya seturut dengan ajaran Alkitab dan tulisan hamba Tuhan Ellen White. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung saja. Ini adalah dalil dari gereja Advent. Tanda kutip 28 doktrin dari gereja Advent pada tahun 1872. Ini yang pertama terbit di gereja kita. Dua dalil dari kepercayaan kita menyatakan kepercayaan gereja Advent. Gereja Advent 1863. Berarti kurang lebih 9 tahun setelah gereja Advent ada, dalil ini atau doktrin Bible, doktrin kepercayaan gereja Advent dikeluarkan. Gereja percaya pada satu Allah dan satu Tuhan Yesus Kristus. Hanya seperti itu. Dan di dalam 28 doktrin tahun 1872, tidak ada ditemukan konsep, jangankan kalimat, konsep Trinity tidak ada dalam dasar kepercayaan gereja Advent tahun 1872. Kenapa? Karena saat itu gereja Advent tidak menerima pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang menyatakan bahwa ada Allah, Bapa, dan Roh Kudus, tiga kesatuan dalam satu pribadi. Demikian juga tidak mengakui ajaran dari bapak-bapak gereja tentang Trinity, kealahan. Gereja Advent hanya percaya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa atau Elohim, Yahweh, tapi Tuhan Yesus Kristus, apalagi Roh Kudus, bukan bagian dari kealahan. Lalu saat ini, gereja Advent berada pada posisi Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, yang memiliki esensi dan juga kekekalan yang sama dengan Allah. Kapan gereja Advent berubah? Gereja Advent baru memperbaiki posisinya pada tahun 1980. Itu sebabnya bila mana saudara memiliki 28 doktrin sebelum 1980, saudara bandingkan dengan 27 doktrin waktu itu ya, tahun 1980. Karena baru 1980, gereja Advent firm pada doktrin yang kita yakini saat ini. Itu berarti 100 tahun lebih sejak gereja kita diresmikan tahun 1863. Bahkan lebih 100 tahun sejak doktrin pertama diterbitkan tahun 1872. Karena 1980, berarti 108 tahun kemudian, baru gereja Advent. Nah, bagaimana perubahan paradigma gereja Advent dari 1872 yang tidak mengakui Yesus dan Roh Kudus sebagai Allah, lalu sekarang jadi mengakui. Tentu waktu tidak cukup untuk menjelaskan secara detail. Saya coba bacakan doktrin kita ya, tanggal 25 doktrin 1872. Doktrin pertama bunyi begini, that there is one God, a personal, spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and everyone present by his representative, the Holy Spirit.
Jelas di sini bahwa Holy Spirit bukan Allah, tapi adalah utusan dari God, Yahweh, untuk berada di mana-mana. Yang kedua, doktrin yang kedua dari 25 doktrin 1872, that there is there is one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, the one by whom God created all things. Kalau saudara punya doktrin yang 1980 atau yang sekarang yang terbaru yang sudah 8 doktrin, kalimat ini yang saya bacakan ini tidak ada lagi. Kalimat ini tidak ada lagi. Jadi di sini the Son of the Eternal Father. Saya mau garis bawahi kata Eternal Father. Dan sepanjang nanti kita akan lihat bahwa Eternal Father itu Eternal Father memang kepada Yahweh, kepada Allah, tapi Yesus bukan Allah. Doktrin kita tahun 1930, 1940, 1950 masih menjelaskan bahwa Yesus Allah, Roh Kudus Allah, tetapi tidak eternal. Jadi kita punya doktrin baru firm tahun 1980. Yang ada terus sampai saat ini. Ini doktrin Gereja Advent berikutnya, tahun 1931. That the Godhead or Trinity, di sini sudah muncul, consist of the Eternal Father. Consist of the Eternal Father, a personal spiritual being, omnipotent, dan seterusnya. Dan lihat, the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father. Doktrin kedua. Doktrin ketiga, that Jesus Christ is very God. Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Memiliki esensi yang sama dengan Allah. Kapan doktrin kita berubah? Tahun 1931. Lalu apa bedanya dengan doktrin tahun 1980? Bedanya di kata eternal. Di 1931 gereja kita masih semi-Arian. There was time when he was not. Ada satu masa di mana Yesus Kristus yang adalah very God ini tidak ada. Jadi yang ada, yang eternal itu hanyalah Allah, Bapa. Sedangkan Yesus Kristus itu anak dari the Eternal Father. Dia sendiri, Allah, memiliki esensi yang sama, memiliki nature yang sama, tetapi tidak se-eternal Father. Doktrin kita tahun 1980. Saya mau kasih perbedaannya. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Gereja kita Swift di tahun 1980 sampai saat ini. Doktrin keempat, God the Eternal Son became incarnate in Jesus Christ. Eternal Son. Tadinya dia bukan internal. Eternal maksud saya. God the Eternal Spirit. Tadinya Roh Kudus Allah, tapi bukan eternal. Yang eternal hanya Bapa. Gereja kita berubah tahun 1980. Kenapa? Kita akan lihat dia punya step by step, meskipun tidak secara komplit ya. Kalau saudara mau komplit, saudara boleh cari buku ini. Buku yang saya paparkan tadi ya. Terang yang semakin benderang, sejarah permulaan teologi gereja Advent dan perkembangannya. Baik. Bagaimana gereja kita bisa berubah seperti ini? Tentunya ini adalah hal yang
menarik untuk kita pelajari karena aliran anti Trinity di gereja Advent saat ini dan dari 2 tahun lalu ya menganggap bahwa gereja Advent tidak konsisten. Gereja Advent tidak konsisten, mari kita kembali kepada doktrin awal dari gereja Advent. Apa doktrin awal dari gereja Advent? Ya ini, hanya ada satu Allah. Sedangkan Yesus bukan Allah. Nah, tapi kan tidak seperti itu kita punya dogmatika. Kita mengenal progressive revelation. Saya katakan kepada saya bertemu dengan orang itu, saya bilang, boleh juga idemu, saya setuju. Saya setuju kita kembali ke semua doktrin awal dari gereja kita. Pemahaman gereja kita yang awal, ketika gereja kita diresmikan pertama kali 1863. Saya setuju, saya bilang. Termasuk kita makan lagi B1, B2, B3, dan B4. Saya katakan seperti begitu. Tapi dia bilang, oh jangan, hanya Trinitas saja. Yang lain sudah benar itu katanya. Oke, baiklah. Oke, alasan paling masuk akal. Mengapa pada awalnya gereja kita tidak menerima Trinitas? Adalah karena 2 dari 3 pionir gereja kita. Siapa saja pionir gereja kita? Joseph Bates, James White, Ellen White. William Miller tidak pernah kita anggap sebagai pionir gereja kita. Kalau saudara baca buku yang ditulis oleh Jan Aritonang, profesor sejarah gereja dari STT Jakarta, dia nulis satu buku tentang perbandingan agama-agama. Dia tulis di situ bahwa gereja kita pionirnya adalah William Miller. Gereja kita tidak pernah menganggap William Miller sebagai pionir dari gereja kita. Pionir gereja kita adalah Joseph Bates, James White, dan Ellen Goldwhite. 2 dari pionir gereja kita berasal dari Christian Connection yang sangat menolak doktrin Trinitas. Sedangkan Ellen White berasal dari Methodist. Bahkan James White adalah ordained minister dari Christian Connection. Sebenarnya Christian Connection tidak pernah menyebut dirinya sebagai gereja. Mereka menganggap sebagai kumpulan orang Kristen. Ketika James White dan Joseph Bates bergabung dengan pergerakan Advent, masih Millerite Adventist, mereka tetap memegang teguh pandangan anti-Trinitarian yang mereka telah pelajari, bahkan ajarkan ketika mereka masih di Christian Connection. Lalu mereka bawa ajaran itu bukan hanya di Millerite Adventist. Jadi saya mau perkenalkan kepada saudara terminologi dalam sejarah gereja kita. Yang pertama adalah Millerite Adventist. Apa maksudnya Millerite Adventist? Ketika saudara baca buku sejarah gereja Advent, termasuk kalau saudara punya buku yang saya dan Pendeta Doni Kristianto tulis ini, ketika membaca Millerite Adventist, ini merujuk kepada pengikut William Miller setelah kekecewaan. Jadi mereka tetap memiliki kumpulan kan sampai tahun 1849. Jadi ketika mereka gabung ke ajarannya William Miller sebelum kekecewaan itu tahun 1844, mereka kita sebut sebagai Millerite Adventist sampai kepada mereka berpisah. Kita berpisah, bukan mereka. Kita yang berpisah dari mereka. Itu tahun 1849 sudah mulai terbentuk satu kumpulan namanya Sabbatarian Adventist. Jadi dibawa terus sampai ke Sabbatarian Adventist yang menjadi cikal bakal dari gereja kita. Christian Connection punya doktrin ini. Father was unoriginated, independent, and eternal. Sedangkan Yesus originated. Nanti kenapa saya mau tampilkan ini? Saya akan lihat nanti kita akan lihat nanti dari perubahan dari gereja kita. Ada kalimat ini yang menjadi dasar perubahan kita. Christ was originated, dependent, and brought into existence by the Father. Ini doktrin dari Christian Connection. Saudara lihat perbedaannya ya. Kalau Father unoriginated, independent, and eternal, gereja kita waktu itu mengatakan tidak. Seperti itu.
Karena hanya Bapa yang unoriginated, sedangkan Kristus dan Roh Kudus tidak. Nah, ajaran di gereja kita terpengaruh dari ajaran Christian Connection tentang Trinity yang dibawa oleh Joseph Bates dan juga James White. Roh Kudus adalah power and energy of God, that holy influence of God. Saudara bisa lihat ini mirip-mirip dengan doktrin tahun 1872. Alasan berikutnya, kenapa gereja Advent tidak menerima doktrin Trinitas, itu yang tadi, karena pionir kita membawa dari Christian Connection. Alasan berikutnya adalah, mereka tidak melihat bukti Alkitab untuk 3 pribadi dalam satu kealahan. Waktu itu, sekarang ya enggak lah. Waktu itu, para pionir gereja kita tidak melihat bukti Alkitab untuk 3 pribadi dalam satu kealahan. Kalau sekarang gereja kita sudah melihat, itu namanya progressive revelation. Yang kedua, saat itu gereja kita menganggap bahwa Trinitas berasal dari kepausan. Yang ketiga, gereja kita menganggap bahwa Trinitas berasal dari kekafiran. Kita akan lihat para pionir gereja Advent, meskipun tidak semua ya, yang memiliki pandangan yang seperti itu. Yang berikut adalah extra biblical words. Kenapa kita menolak Trinity? Karena itu tidak ada di dalam Alkitab. Oke. Tapi kenapa gereja kita menerima milenium? Sebuah terminologi yang juga tidak ada di dalam Alkitab. Atau inkarnasi. Kenapa gereja kita menerima inkarnasi? Satu terminologi yang juga tidak ada di dalam Alkitab. Kenapa hanya Trinity yang ditolak? Baik. Jadi ada case di mana doktrin gereja kita menggunakan extra biblical words. Ada 3 contoh setidaknya dari doktrin gereja kita yang extra biblical words, yaitu millennium, incarnation, dan juga Trinity. Baik. Dalam Ulangan 6 ayat 4 jelas terdapat konsep Trinity di sana, yaitu Allah adalah satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini di 28 doktrin kita yang sudah baru, tahun 2006. Halaman 35 sampai 37. Pribadi yang digunakan kepada Allah mengindikasikan satu makhluk dengan kepribadian, intelek, dan kemauan. Tidak seperti Allah-Allah politeisme yang banyak, 3 pribadi dari kealahan Alkitabiah sangat bersatu dalam pikiran, tabiat, sehingga meskipun mereka berbeda individu, mereka tidak pernah terbagi, tidak pernah konflik, dan bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Jadi doktrin gereja kita saat ini adalah Yesus Allah, Roh Kudus Allah, Bapa Allah, tidak ada perbedaan sama sekali di antara ketiganya. 3 pribadi ini memiliki tujuan, pikiran, tabiat, dan semuanya satu. Baik. Tadi saya sudah sebutkan ke Ulangan 6 ayat 4. Ketika Musa berkata kepada bangsa Israel, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini dikenal dengan Shema. Ini diulangi terus-menerus, karena kalau baca ayat sampai 6-7-nya, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu Shema ini. Jadi ada satu kisah tentang Shema, cuman waktunya mungkin ya, saya hanya ambil doktrinnya saja ya. Kalau ilustrasi-ilustrasi mungkin next saja. Kata yang digunakan untuk Shema di sini adalah ehad. Baik.
Ehad dalam Sema, Sema itu ini ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu Sema yang diulangi berulang-ulang oleh bangsa Israel. Baik, Sema ini tidak hanya Esa dalam Sema tidak hanya menyatakan keunikan Allah, tetapi juga kesatuan Allah. Kenapa? Saya rindu memperkenalkan kata satu lagi, kata satu ya, kata satu di dalam bahasa Ibrani. Kata berikutnya adalah Yahid. Tadi Ehad ya. Ehad itu satu juga. Yahid juga satu. Yahid itu adalah berdiri sendiri tanpa orang lain dan tunggal. Hanya dia satu-satunya. Kata ini tidak digunakan di dalam Sema. Kenapa? Karena Sema tidak hanya membahas Allah yang unik, bukan hanya membahas Allah yang satu, tetapi merujuk kepada kesatuan atau persatuan. Karena Ehad dengan Yahid itu adalah dua kata yang berbeda, meskipun terjemahannya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia adalah satu. Dalam bahasa Ibrani, ada dua kata untuk satu, yaitu Yahid, yang berarti unik. Sorry, saya tidak ambil footnote-nya ya, tapi saya ambil dari tesis. Kebetulan saya menulis tesis tentang Trinitas. Yahid berarti unik, seperti anak laki-laki satu-satunya. Kejadian 22 ayat 2 ada kata satu atau satu-satunya. Ada beberapa contoh ayat di dalam Alkitab yang menggunakan kata Yahid. Itu hanya satu. Contohnya ada Tugu Monas. Itu kan satu. Ada satu Tugu Monas. Tidak pernah menggunakan kata Yahid. Anak Abraham yang satu. Tidak menggunakan kata Ehad, tapi menggunakan kata Yahid. Karena cuma satu. Contohnya seperti begitu. Sedangkan kata Ehad tidak pernah merujuk kepada satu-satunya. Selalu digunakan menunjukkan persatuan dari beberapa hal. Contohnya, Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu yang digunakan di sini tidak Yahid. Kenapa tidak Yahid? Lah kan ada dua daging. Ada laki-laki, ada perempuan. Makanya tidak disebut Yahid. Kata yang digunakan adalah Ehad. Ehad bukan satu-satunya. Ehad adalah persatuan dari dua daging, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Saya selalu titip pesan kepada orang muda. Perhatikan ayat ini, termasuk ketika saya konseling pernikahan atau buat acara orang muda, saya bilang, perhatikan ayat ini. Ayat ini memberikan dasar pernikahan kepada kita. Seorang laki-laki, step pertama, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Step pertama, jangan kawin kalau masih disuapin papa mama. Kerja dulu, meninggalkan ayah dan ibu. Kerja dulu, baru cari istri. Baru menikah. Yang kedua, dan bersatu dengan istrinya. Dipersatukan. Jadi setelah kamu kerja dapat istri, dipersatukan dengan istri. Langkah ketiga, baru satu daging. Jangan diputar balik. Jangan satu daging dulu padahal masih disuapin sama ayah dan ibu. Atau saya sudah kerja, toh saya sudah punya pacar dan kami rencana menikah, bolehlah satu daging, toh juga nanti saya dipersatukan. Jangan dibalik-balik konsep Alkitab ini. Kerja, menikah, baru bersetubuh. Jangan dibalik-balik. Namun tidak itu kita punya konsep pada sore hari ini. Yang kita mau bahas adalah kata satu yang sama di dalam Sema, Ulangan 6 ayat 4. Jadi Sema ketika mengatakan Allah itu Esa, itu bukan satu, tetapi kesatuan. Kalau dalam pernikahan kesatuannya itu adalah dua daging, dua pribadi, maka dalam
kealahan dalam Allah itu sendiri, semanya, ehadnya adalah 3 pribadi dalam satu kealahan. Ini ada di Pedoman Pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat tahun 2007 halaman 9. Dalam mengomentari Kejadian 2 ayat 24, Yesus menyatakan bahwa suami dan istri bukan lagi 2, melainkan 1. Suami dan istri dipersatukan secara sosial, emosional, spiritual, sebagaimana Trinitas. Walaupun 3 adalah 1. Ini adalah cara di mana suami dan istri mencerminkan gambar Allah. Sebagaimana 2 pribadi menjadi 1 ehad dalam istri, suami istri, demikian juga 3 pribadi menjadi ehad dalam Trinity. Tapi itu doktrin gereja kita saat ini. Baik, mari coba kita lihat satu-satu. Tadi kan sudah kita lihat alasan penolakannya. Apakah doktrin Trinitas berasal dari, mereka menolak tadi ekstra biblikal, kita sudah terangkan. Mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah 1, kita sudah terangkan bahwa 1 yang dimaksud adalah ehad. Tapi kan itu berkembangnya waktu. Sekarang kita benar, kita terima semua sekarang. Iya, tapi dulu kan tidak begitu dia punya step. Gereja Advent dulu mengatakan bahwa itu berasal dari papal. Apa iya memang berasal dari papal doktrin Trinitas itu? Baik, seiring penyelidikan sejarah, maka gereja kita mengeluarkan satu simposium mengenai hal tersebut, dan BRI, Biblical Research Institute, mengatakan ini dalam risetnya. Catatan sejarah memberikan gambaran yang berbeda. Berbeda dari mana? Berbeda dari ini, yang diyakini oleh para pionir gereja kita, bahwa Trinity berasal dari papal. Bahkan kalau saudara ikuti pemaparan atau pernah baca buku dari mereka yang sekarang ini ya, Advent Anti Trinitas, mereka mengatakan juga hal yang sama. Catatan sejarah memberikan gambaran yang berbeda dengan yang diklaim tadi. Meskipun konsep Trinitas adalah Alkitabiah, namun doktrin tersebut diformulasikan pada saat Konsili Nisea tahun 325 Anno Domini Masehi. Konsili tersebut disamon oleh Kaisar Konstantin untuk berkumpul di Nisea, Asia Kecil, untuk menghadapi kontroversi ajaran Arianisme. Apa ajaran anti-Arianisme? Ajaran Arianisme mengajarkan bahwa Allah itu 1. Ajaran Arian ini, Bishop Arian, dia mengajarkan Allah itu 1, sedangkan Yesus dan juga Roh Kudus bukanlah Allah. Nah, coba untuk menghadapi kontroversi, karena terjadi kontroversi di dalam gereja. Karena gereja mengatakan, oh Yesus juga Allah. Tapi sebagian mengatakan tidak, apalagi Arian. Termasuk gereja kita, penganut Arian pada awalnya yang tidak percaya pada konsep Yesus adalah Allah. Dari 318 bishop, mari coba kita lihat apakah memang gereja Katolik yang Roma Katolik yang merubahnya. Waktu itu yang hadir adalah 318 bishop yang memutuskan memformulasikan doktrin Trinitas. Meskipun doktrin Trinitas yang diformulasikan tahun 325 adalah doktrin Trinitas, bukan doktrin Trinitas yang kita adopsi sekarang, yang kita anut sekarang. Karena doktrin Trinitas yang mereka punya tahun 325 berbeda dengan doktrin Trinitas. Perbedaannya ada di kata eternal yang saya jelaskan tadi. Karena gereja kita baru menganut konsep eternal Father, eternal Son, and eternal Holy Spirit baru berapa tahun lalu itu? 1980 berarti? 40 tahun lalu ya? Baru 40 tahun lalu gereja kita firm pada doktrin yang sekarang. Dari 318 bishop, hanya ada 8 bishop yang berasal dari daerah barat. Sisanya berasal dari gereja-gereja daerah timur, di mana bishop Roma memiliki pengaruh yang sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena saat itu bahkan gereja Roma Katolik sendiri
tidak hadir saat itu. Gantinya mereka hanya mengutus, belum ada ini ya, masih waktu itu ya. Mengutus 2 orang imam, Bishop Roma mengutus 2 orang imam menggantikan bishop yang tidak bisa hadir. Jadi gereja kita mengeluarkan satu riset dan mengatakan bahwa tidak demikian. Karena Trinitas tidak berasal dari gereja Katolik. Lawong gereja Katolik nggak hadir waktu itu, yang hadir hanya imam, itu pun mewakili, tentu tidak punya kuasa sebesar dari gereja timur yang mayoritas hadir saat itu. Sedangkan gereja barat yang hadir tidak banyak. Hanya 8 orang, sedangkan dari timur ada 310 orang. Ya, kita tahu bersama, nggak mungkin Roma memiliki power, sedangkan mereka hadir hanya 2 orang, itu pun imamnya. Banyakan dari gereja timur. Jadi kalau mengatakan bahwa konsepnya dari Roma Katolik, gereja kita membantahnya. Tidak. Tidak demikian. Karena dalam penyelidikan sejarah, bukan Roma Katolik yang memutuskan. Bahkan mereka pun hanya hadir 2 orang. Itu pun bukan ketua GC-nya istilahnya. Yang hadir hanya perwakilannya saja 2 orang. Kemudian ada yang mengatakan, para pionir gereja kita mengatakan bahwa itu berasal dari paganisme. Saya tidak bisa tampilkan siapa saja orang-orang yang memiliki paham ini ya. Mungkin next saja atau saudara carilah buku yang kami tulis ini. Apakah Trinitas adalah doktrin dari paganisme? Baik, mari coba kita lihat. Doktrin gereja kita mengenai Trinitas didasarkan pada kitab suci dan bukan pada kekafiran atau filosofi manusia. Saudara lihat ini ya, kalau saudara mau cari sendiri di Biblical Research. Kumpulan 3 serangkai paganisme. Jadi gini, konsep Trinitas kan 3 serangkai, itu diadopsi oleh gereja Kristen katanya, yang kelak diadopsi gereja Advent, itu berasal dari ajaran agama lain tentang 3 serangkai. Contohnya, Brahma, Ziwa, Wisnu. Itu dalam ajaran Hindu. Atau dalam ajaran Mesir, Osiris, Isis, dan juga Horus. Atau dalam ajaran Babylon, ada Nimrod, Ishtar, dan Tammuz. Namun, 3 Allah yang 3 serangkai ini berbeda dengan konsep yang ada di dalam Trinity. Gereja kita maksud saya. Kenapa? Karena konsep Trinitas di gereja, di agama Hindu, Mesir, dan juga Babylon adalah konsep keluarga. Ada bapa, ibu, ada anak. Sehingga sometimes sepupu kita juga suka berkata, kalau ada bapa, ada anak, berarti Roh Kudus ibunya dong. Berarti Yahweh itu adalah bapa, Roh Kudus dia punya ibu, Yesus adalah anak. Kalau kita punya konsep paganisme seperti ini, iya. Tapi tidak. Hubungan antara Bapa dan anak, dalam hal ini Allah dan juga Yesus, bukan hubungan antara Bapa dan anak dalam konsep Trinitas paganisme. Tidak ada konsep Trinitas paganisme. Kenapa harus digunakan kata anak? Karena itulah bahasa yang paling sanggup dipahami oleh manusia untuk menggambarkan tentang Yesus ketika inkarnasi di atas dunia ini. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 ada satu kata di situ dalam bahasa asli yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Kalimat itu dalam bahasa asli Yohanes 3 ayat 16 itu kan otosgar egapesen hoteos ton kosmon, hosteton huion ton monogene edoken. Yang saya mau garis bawahi adalah monogene. Edoken itu diberikan dalam bentuk lampau. Monogene yang diterjemahkan sebagai anak tunggal. Mono itu kan tunggal. Gen itu kan satu. Jadi
mungkin seperti cacing kali ya. Itu kan monogen yang membelah diri. Kan kita tidak bisa bilang yang mana papa, yang mana anak. Jadi susah menerjemahkannya. Itulah bahasa yang paling bisa dipahami oleh manusia. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada konsep paganism dalam Trinitas yang gereja kita yakini. Baik. Tahun 1898. Berarti sekitar 20 tahun kurang lebih setelah gereja kita mengeluarkan official statement tentang 28 doktrinnya, 25 doktrin waktu itu ya. Ellen White menulis buku Kerinduan Segala Zaman, menegaskan posisi Trinitas yang menyatakan bahwa Yesus sejak kekekalan sudah ada dengan sendirinya dan sepenuhnya sederajat dengan Bapa. Dalam bab pertama, paragraf pertama, kalimat ketiga dari buku ini, sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Sejak kekekalan. Jadi berbeda dengan 1872. Gereja kita punya doktrin ya, yang mengatakan bahwa there was time when he was not. Jadi gereja kita tidak seperti itu. Gereja kita mengatakan Yesus, bukan gereja kita, Ellen White mengatakan bahwa Yesus itu adalah kekal sejak dari awalnya bersama dengan Bapa. Masih dalam buku yang sama. Ini yang merubah pandangan gereja kita sejak tahun 1932, kemudian 1980. Ketika menulis tentang kebangkitan Lazarus, Ellen Goldwhite mengutip perkataan Kristus berikut di halaman 530. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu Ellen White menambahkan 7 kata. Dan 7 kata ini langsung menjadi perdebatan di dalam sejarah gereja kita. Karena para teolog gereja kita tidak, ada yang mengatakan begini, nggak yakin bahwa Ellen White pernah nulis itu. Nggak mungkin lah. Kan setelah diterbitkan, nggak yakin bahwa Ellen White pernah menulis ini. 7 kata itu adalah in Christ is life, original, unborrowed, underived. Underived ini saudara bisa lihat bahwa ada perbedaan antara 1972 dengan yang 1898 ini. Ini langsung menjadi seperti konflik di gereja kita. Apa benar Ellen White? Sebagian besar mengatakan bahwa itu ditambahkan oleh editor. Kata-kata ini ditambahkan oleh editor. Tapi ada seorang bernama, ada nggak saya bikin di sini ya? Ada seorang bernama M.L. Andreasen. Saya bacakan saja ya. Rupanya tidak ada di situ. Ada seorang bernama M.L. Andreasen. Dia pergi ke rumah Ellen White tahun 1902. Dia tahun 1902 dia pergi ke rumahnya Milian L. Andreasen. Ini adalah seorang teolog dari gereja kita yang cukup terkenal dalam sejarah gereja ya, sampai tahun 1930-an lah, 40-an dia masih terkenal di gereja kita. Dia pergi ke rumahnya Ellen White. Dia bilang sama Nyonya White, saya mau ke rumahmu dong. Saya mau ke rumahmu. Lalu dia, dia pergi ke rumahnya Ellen White, lalu dia bilang sama Ellen White, Ellen White yang langsung bilang, saya tahu apa tujuanmu ke sini, katanya. Tujuanmu ke sini mau cari tahu bahwa apakah benar dalam manuskrip yang saya tulis itu ada ke-7 kalimat tadi. Oh iya, Ellen White benar. Saya mau cari kalimat itu. Lalu dia tulis itu dalam footnote 60. Oke. M.L. Andreasen, The Spirit of Prophecy. Dia tulis dalam buku Review and Herald, dia punya artikel, dia bilang begini. Saya melihat sendiri
Lalu saya meneliti manuskrip-manuskrip yang diberikan oleh Ellen White kepadanya, dan saya menemukan bahwa kalimat itu benar adalah tulisan tangan Ellen White. Apa yang Ellen White tulis itu benar ada. Seperti itu. Benar ada seperti itu. Nah, sehingga kalimat ini, dia langsung memberikan dia laporan bahwa, ya saya lihat benar. Karena dia waktu itu orang yang cukup dipercaya, teolog yang cukup diyakini, dia mengatakan benar, saya melihat ada tulisan ini. Bahwa hidupnya Kristus itu original, itu asli, unborrowed, tidak dipinjam, dan juga underived ini tidak ada asalnya. Ini adalah doktrin dari Christian Connection untuk Allah Bapa tadi. Baik. Masih dalam buku yang sama, Ellen White menulis ini. 1898. Juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidupnya yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi begini, doktrin gereja kita meyakini bahwa ketika Yesus mati, manusianya yang mati kan? Dengan matinya ia sebagai manusia. Berarti kealahannya di mana? Allahnya di dalam dirinya, di dalam kubur itu, di dalam dirinya. Dia tidak kemana-mana, tidak ke sorga. Itu sebabnya ketika Bapa suruh malaikat, dia bilang, pergi, bangunkan Yesus. Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur itu, dia bilang, Yesus, Bapamu memanggil engkau. Lalu juru selamat pun keluar dari kubur, oleh hidup yang ada di dalam dirinya sendiri. Nyawa itu dia hidupkan sendiri. Jadi bukan Bapa yang bangkitkan dia. Dia yang bangkitkan dirinya sendiri. Benar Bapa yang bangkitkan dia. Karena memang Bapa yang suruh dia bangkit. Kurang lebih begitu kan, sudah bangunkan dia. Kurang lebih begitulah dia punya kronologinya. Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Mengenai Roh Kudus, berulang kali Ellen White menggunakan kata he dan seterusnya. Baik, kita kembali ke sini. Ini adalah manuskrip yang diteliti oleh Emil Andresen mengenai apa yang Ellen White katakan sehubungan dengan Yesus itu tidak ada asalnya, tidak ada mulanya. Dia itu murni, tidak ada, jadi sama seperti Bapa. Nah, permasalahannya gereja kita tidak menerima. Sampai tahun 1980. Jadi ketika 1940, 1950, Emil Andresen coba untuk push lagi meyakinkan, tidak, karena 1932 sudah keluar kita punya 28 doktrin kan? 22 doktrin waktu itu. Nah, gereja kita mengeluarkan doktrin yang firm itu tahun 1980. Dan saya percaya sebahagian besar dari kita menerima doktrin sebelum 1980. Sebelum 1980. Baik, saya kembali kepada ayat terakhir kita, ayat pertama kita tadi yang saya katakan itu juga menjadi ayat kesimpulan. Saya berikan waktu ruang yang cukup banyak untuk mana kita boleh bertanya. Jadi itu alasan-alasan, saya hanya sampaikan tadi alasan-alasan dari para pionir yang menolak dan alasan dari gereja kita sekarang kenapa menerima apa yang ditolak dulu oleh para pionir gereja Advent. Dan kita kembali kepada kesimpulannya. Apapun yang gereja Advent yakini saat ini, still there is an infinity beyond. Masih ada hal-hal yang tak terselami saat ini. Dan tidak ada kemampuan kita, kehebatan kita untuk menyelaminya. Itu sebabnya ketika bertemu dengan saya waktu itu diundang ya oleh, jadi waktu itu ada pertemuan di tempatnya Pak Joni Ratu. Pak Joni Ratu yang memfasilitasi pertemuan antara Sabatarian Adventis, Sabatarian Sabat Creation dengan Sabat Lunar ya. Waktu itu dibuat di Jakarta, difasilitasi waktu itu oleh Pak Joni Ratu. Jadi dari Papua juga datang para penganut Lunar Sabat.
kemudian dari Advent itu termasuk saya salah satunya. Satunya lagi ada Pendeta Swine Standidio, saya rasa mungkin sebagian kenal ya, apalagi dari Indonesia Timur, mungkin kenal, itu datang ke Jakarta. Satunya lagi Pendeta Wempi Linturan, dan yang lain kita coba membahas tentang hal tersebut. Nah, saya karena spesialisasinya sejarah gereja, saya hanya katakan seperti ini. Demikian juga ketika saya bertemu dengan mereka yang menganut paham anti-trinitarian di gereja kita, saya katakan hanya seperti ini. Di gereja kita pernah ada case. Saudara boleh lihat, Saudara Timi kalau punya buku saya, saudara boleh lihat di halaman 53. Itu ada case di gereja kita yang mirip dengan yang terjadi saat ini. Saat itu, di gereja kita, tidak ada haram halal. Semua gereja kita makan apapun juga, termasuk Ellen White. Sampai Stephen Nelson Haskell, tahun 1858 mengatakan melalui penyelidikan Alkitab bahwa babi haram itulah. Jadi ada banyak binatang yang haram. Ini Imamat 11 dia bikin beberapa hal bahwa ada binatang haram, ada binatang halal. 1858, gereja kita menolak, termasuk Ellen White, sampai marah besar Ellen White sama dia. Sama Stephen Haskell. Tahun 1858. Sangat ditentang. Tapi Stephen Haskell tidak pernah tinggalkan gereja Advent. Meskipun ajarannya ditolak. Dia tetap berdiam. Kalau orang tanya, dia coba jelaskan. Tapi dia tidak mempropaganda. Dia tetap setia di gereja Advent. Dia tetap mengembalikan persembahan persepuluhan. Dia tidak meninggalkan gereja dan buat ministry sendiri. Tidak buat aliran baru karena dia punya ajaran ditolak. Tapi tahun 1903, itu berarti 45 tahun setelah yang pertama 1858 Stephen Haskell menerangkan bahwa babi haram, istilahnya begitu. Baru gereja Advent menerima babi haram tahun 1903. Ellen White pun baru menerima tahun 1903. Lalu, kenapa engkau mencoba meninggalkan gereja Advent? Saya katakan kepada penganut Lunar Sabat, kalau doktrinmu itu benar dan seturut dengan kehendak Allah, jangan tinggalkan gereja ini. Tetap di dalam, tetap menginjil, tetap kembalikan persembahan persepuluhan, jangan buat denominasi yang baru, jangan jelekkan pimpinan gereja, tetap di sini. Kalau doktrinmu itu benar, berkaca dari pengalaman Stephen Haskell, 45 tahun kemudian, doktrinnya diterima oleh gereja Advent. Dan gereja Advent berubah tahun 1903. Karena sebelumnya kita pemakan semua. Lalu, kenapa harus meninggalkan gereja Advent dan menjelekkan gereja Advent? Saya katakan itu kepada penganut anti-trinitarian, saya katakan itu kepada penganut Lunar Sabat, tetap di dalam bahtera. Kamu yakin kan ini gereja sampai? Iya, yakin. Kalau yakin kenapa tinggalkan? Tetap di dalam. Kalau ajaranmu benar. Kalau ajaranmu tidak benar, Allah tidak akan buat terang baru. Kalau ajaranmu nggak benar, tetap di dalam gereja ini. Jadi, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang penganut anti-trinitarian. Tapi, posisi gereja kita saat ini adalah seperti ini. Bila mana saudara merasa, saya tidak yakinlah bahwa gereja Advent benar, masa ajarannya berbeda, setiap hari berbeda. Iya, benar, gereja Advent memiliki progressive revelation yang berbeda-beda. Saudara yakin apakah Ellen White langsung diterima jadi nabi contohnya di gereja kita? Tentu tidak dong. Tidak bisa langsung diterima menjadi nabi gereja Advent. Tentu ada pro kontra di dalam gereja Advent sampai gereja Advent menerima bahwa Ellen White adalah nabi. Kita menganggap dia punya karunia nubuat. Kan tidak semudah itu. Jadi ada step di dalam gereja Advent
yang perlahan-lahan firm. Kalau saudara punya buku 28 doktrin yang sudah firm, sejarahnya bagaimana sampai firm, itu yang coba kita buat supaya umat Advent bisa yakin bahwa memang pernah terjadi perubahan doktrin di gereja Advent sampai firm di 28 doktrin, termasuk doktrin Trinitas yang kita pahami saat ini. Baik, mungkin itu saja sekilas pandang ya, saya tidak bisa panjang lebar mendetailkan. Jikalau saudara punya pertanyaan, saya senang sekali. Di sini ada Bapak Ucok Panggabean yang siap membantu saya tentunya ya. Di sini ada. Baiklah, terima kasih. Bapak Pendeta, apakah sudah pembahasannya? Ya, sudah. Ada beberapa pendeta di sini yang siap bantu saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pembahasan yang sudah dibawakan tadi. Makanya itu kami rindu untuk berikutnya Pak Pendeta. Kalau ada kesempatan, kita bisa bertemu kembali di acara seperti ini. Karena penting sekali untuk memahami sejarah gereja supaya banyak dari kita tidak salah arah. Karena banyak yang diracuni dengan sejarah gereja yang salah, yang kurang pas, yang dia dapat dari YouTube, dapat dari Google ataupun siapa saja, sehingga alurnya mereka tuh lari dari sejarah kita yang seharusnya. Baiklah, pada waktu ini kita ada berapa menit, terserah Pak Pendeta sebenarnya, sampai jam berapa? Kita sudah atur sampai jam 6 sore. Baik, waktu saya hanya sampai jam 6 ya, mohon maaf karena saya persiapan karena jam 7 saya ada majelis rutin di gereja saya. Tidak apa-apa Pendeta, kita buka tanya jawab. Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, kami serahkan waktunya. Kita punya waktu kurang lebih 17 menit, kita gunakan sebaik-baiknya. Ada yang punya pertanyaan? Kalau untuk tanggapan saya rasa nanti dulu. Pertanyaan saja dulu, biar kita bisa bersama-sama. Silakan Pak Pepitano yang mau bertanya. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore. Saya mau bertanya, ini pelajaran yang cukup penting ya. Nah, saya hanya mau tahu satu hal saja. Coba kita masuk ke Roma 8 itu. Roma 8, tadi kan Pak Pendeta bilang bukan Bapak yang membangkitkan Kristus saat mati kan? Hanya karena dipanggil kan gitu. Nah, coba kita masuk ke Roma 8, kita baca mulai dari ayat 9-nya. Sampai ayat 11. Kita ambilnya di ayat 11-nya. Ya, saya buka sebentar Alkitabnya. Di Roma 8, bagiku ini sangat penting. Apakah iya atau tidak? Aku mau tanya nanti mau dapat jawabannya dari Pak Pendeta yang dikatakan seperti ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di ayat 11-nya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi pertanyaanku adalah, bukankah ini Roh Kudus itu? Itu saja. Atau memang seperti seseorang pernah memberikan pemaparan, kalau roh Allah yang datang, ya roh Allah. Kalau Kristus yang mengurung, yang diutus roh Kristus, Roh Kudus yang dikirim, ya rohnya Roh Kudus gitu. Jadi ada masing-masing memiliki roh tersendiri. Seperti itu pernah seseorang juga memberi pemaparan. Baik, Bu. Ibu siapa sih namanya, Bu? Pepitano. Oh, Ibu Pepitano. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Menarik, Bu ya. Saya serahkan ke Pak Pendeta Yohanes. Silakan, Pak Pendeta. Untuk ditanggapi. Baik, terima kasih banyak, Ibu Pepitano. Boleh tahu dari mana, Ibu? Saya di Bekasi. Oh, dekat sini. Saya juga di Bekasi, Bu. Ya, kita tetangga, Pak. Oh, Ibu kenal saya? Kenal lah. Lah, kasih lihat wajah dong, Bu, supaya saya kenal Ibu. Masa Ibu lihat saya lihat Ibu? Wajahnya terlalu jelek. Wah, ini menarik ini. Ibu kenal saya tidak kenal ya. Aduh, baiklah.
Biasa itu para baik. pendeta nggak dikenal anggota. Jadi jadi gini, sejak penciptaan sampai penebusan, bahkan ketika Yesus berada di atas dunia ini, gereja kita meyakini bahwa ketiga pribadi dalam kealahan turut aktif dalam rencana penebusan itu. Mulai dari penciptaan juga. Saya rasa kita tidak sedang belajar penciptaan. Dalam rencana penebusan sebagaimana Ibu tanya tadi, ketiga pribadi dalam kealahan itu turut aktif. Tidak hanya Yesus sendiri, semua turut aktif. Benar, ayat ini, bahkan ada ayat yang lebih firm dari ini yang mengatakan Bapa yang membangkitkan Yesus. Benar, Bapa bangkitkan Yesus, Roh bangkitkan Yesus. Yesus bangkitkan dirinya sendiri, ya, benar. Karena semua berperan aktif untuk keselamatan. Itulah baiknya kealahan itu. Meskipun Yesus yang mati, tapi ketiga oknum dalam kealahan turut aktif selama Yesus berada di sini. Bukan hanya seperti itu saja, tapi ketiga oknum ini, ketiga pribadi ini, turut berpartisipasi dalam semua rencana keselamatan. Meskipun yang mati hanya Yesus. Itu pun hanya manusianya. Baik. Apakah Bapa membangkitkan Yesus? Ya. Apakah Roh membangkitkan Yesus? Ya. Mereka punya peran. Namun, kuasa di dalam diri Yesus itu sendirilah yang membangkitkan dirinya sendiri. Mari kita lihat Yohanes berapa ya? Yohanes 6 ayat 63. Coba Yohanes 6 ayat 63 ya. Coba bantu saya, Pak. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Baik, terima kasih banyak. Ada kata yang saya mau cari. Saya punya Alkitab ini baru berapa bulan. Kenapa saya banjir tanggal 1 Januari kemarin? 1,5 meter dalam rumah. Mungkin maksud Pak Pendeta kali, aku berkuasa memberikannya. Itu dia. Dan itu dia. aku berkuasa. Saya sebetulnya sambil dengar yang satu, cuman... Itu dia, Yohanes berapa itu, Pak? Ini, nah, jadi Yohanes 10, ayat 18. 10, aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu yang saya mau ambil. Terima kasih, Pak Tapson. Yohanes 10. Ayat 18 itu. Ayatnya yang ke 18. Tidak seorang pun mengambilnya. Oke, ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Seandainya, begini. Kalau bahasa Inggrisnya, I lay down, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kayu salib kan? I lay down my life. Lay down itu kan saya letakkan, saya serahkan, saya berikan. Kalau saya kan tidak bisa memberikan nyawa saya. Kematian yang merenggut nyawa saya. Penyakit merenggut nyawa saya. Orang tikam saya mati. Orang itu yang renggut nyawa saya. Yesus ditikam-tikam pun tidak akan mati. Itu sebabnya I lay down my life. Aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Makanya Ellen White mengatakan, setelah itu malaikat disuruh bapaknya datang berkata, Yesus, Bapamu memanggil engkau. Lalu kehidupan yang ada di dalam diri Yesus itu sendiri, membangkitkan Yesus itu sendiri. Supaya genap apa yang Yesus katakan. Bahwa I lay down my life, dan saya juga punya power untuk, I have power to lay down, I have power to take it again. Kurang lebih begitu. Dia punya ini ya. Dia punya penjelasan, Pak Pendeta. Penjelasan, ya. Jadi Ibu Pepitano, rupanya kita tetangga, walaupun saya enggak tahu Ibu yang mana ya. Salam kenal lah Ibu. Kurang lebih begitu penjelasannya Ibu ya. Ketiga power ini, ketiga pribadi punya kuasa yang
sama dan berperan aktif dalam keselamatan, namun Yesus punya kuasa di dalam dirinya sendiri untuk membangkitkan dirinya sendiri itu. Kurang lebih Baiklah, begitu. terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Mungkin nanti kalau boleh sekaligus silaturahmi atau bertelepon, tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan nomor teleponnya, biar bisa lebih intens Pak Pendeta ya, untuk menjawab pertanyaan Bu Pepi tadi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita. Adakah yang mau memberikan pertanyaan? Kita manfaatkan waktu kita. Langsung disela saja kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tadi, gimana Bu? Jadi maksudnya, apakah yang tadi yang di Roma 8 itu roh Bapa yang ada pada Kristus, terus yang ada pada kita sekarang, maksudnya gimana kan? Jadi bukan itu Roh Kudus itu ya? Itu hanya aku tahu jawabannya. Bukan Roh Kudus itu kan gitu. Baik. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Iya Pak. Kelihatan Ibu suka baca Alkitab ya. Saya senang orang yang suka baca Alkitab. Baik. Penjelasan kalau Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama, kadang-kadang nggak suara saya, yang sama dengan pribadi Allah itu sendiri. Jadi Allah mengutus Roh Kudusnya. Banyak kalimat-kalimat seperti begitu ya. Roh Kudusnya. Bahkan ada kalimat, bahkan kadang-kala orang dibingungkan dengan kalimat Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus. Ya kan? Seringkali kan seperti begitu. Seolah-olah ada rohnya Yesus, ada rohnya Allah, yang berbeda dengan Roh Kudus itu sendiri. Bahkan Roh Kudus itu punya roh sendiri. Berarti ada 6 roh. Jadi begitu kan? Tapi ajaran gereja kita tidaklah demikian. Ketika berbicara tentang roh Allah, roh dari Allah, itu adalah Roh Kudus, satu pribadi yang berbeda dengan mereka. Namun itu yang bisa kita terima saat ini. Saya selalu berpatokan. Kalau saya diminta untuk berikan pemaparan tentang ini, saya selalu berpatokan pada ayat yang saya berikan tadi, bahwa apapun yang kita bicarakan saat ini beyond, tidak ada di luar kemampuan kita. Tidak sanggup kita pahami dengan sepenuhnya, karena selalu ada infinity beyond our understanding mengenai hal tersebut. Jadi apa yang kita paparkan, itulah yang saat ini gereja kita yakini. Pro kontra sudah pasti ada, tapi posisi gereja kita saat ini seperti ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya berikan. Baik, Pak Pendeta, terima kasih untuk jawaban yang diberikan kembali kepada Ibu Pepi tadi ya. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu sekalian? Langsung unmute saja sendiri. Jadi saya tertarik dengan informasi dari Pak Pendeta tadi tentang acara yang disponsori sama Pak Joni Ratu. Saya juga dengar cerita itu. Dengan Pak siapa ini? Yang kami kenal juga. Oh, Pak Timi yang bicara. Mana, Pak Pendeta? Saya. Oh, saya kira ada yang bertanya. Saya tahu orangnya. Oke, lanjut. Saya nunggu yang langsung bertanya, silakan langsung dipotong saja saya. Karena kalau kita nggak manfaatkan waktu. Iya, Pak Tapson, silakan. Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, ya saya ingin menambahkan sih nggak bertanya. Terima kasih Pak Tapson menambahkan. Karena apa yang terima kasih Pak Pendeta. Karena apa yang Pak Pendeta sampaikan itu bahwa itu beyond, ya kan, masih di luar, di seberang kemampuan kita. Itu betul. Namun sebatas yang sudah dinyatakan kepada kita, nah itulah yang kita bisa pahami dan bisa terangkan kepada sesama kita. Jadi saya mau menerangkan sedikit saja. Jadi begini, kalau disebut kata Allah, maka itu bisa bersifat general kepada 3 pribadi Allah yang berbeda, yaitu bisa Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
bisa mencakup ketiganya gitu loh. Itu kalau Allah. Tapi bisa juga Allah itu spesifik kepada Bapa. Jadi di dalam ayat Alkitab itu banyak gitu loh. Disebut Allah, tapi maksudnya bukan Bapa, bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang Allah itu adalah ketiga-tiganya. Tapi kalau disebut Bapa, itu sudah spesifik. Kalau disebut anak, itu sudah spesifik. Dan kalau disebut Roh Kudus, itu sudah spesifik. Ya kan? Nah, tadi kan sudah diterangkan. Lalu salah satu bahwa Yesus itu disebut tadi unborrowed, tidak dipinjamkan, underived, ya, tidak diturunkan, underived gitu ya. Ya, itulah contohnya tadi pada waktu kematian Yesus itu, gitu loh. Ya, jadi kalau itu dipinjamkan, tidaklah mungkin bagi Yesus untuk mengambilnya kembali, gitu loh, ya kan? Harus diberikan, gitu loh. Tapi tidak diberikan karena dia adalah Allah sejatinya, unborrowed. Nah, saya ingin tambahkan sedikit, tapi saya harus hati-hati yang ini. Saya cari-cari itu buku tidak ketemu lagi, buku Sekolah Sahabat sekitar 8-10-an tahun yang lalu kelihatannya, buku Sekolah Sahabat. Cuman di buku Sekolah Sahabat itu saya juga lupa apakah itu kutipan Ellen G. White atau ide si penulis sendiri. Jadi begini loh, untuk kita bisa memahami co-equalnya Bapak dan anak ini, ya kan? Nah, co-equalnya. Jadi disebutkan, jadi majelis atau musyawarah sorga itu telah menetapkan bila mana nanti manusia itu berdosa, maka juru selamatnya itulah the second person yang kita sebut sebagai anak. Ya, the second person-nya. Gitu. Atau yang firman itu sudah menjadi keputusan musyawarahnya. Oke. Nah, jadi disebutkan di Sekolah Sahabat itu, kalau saja ini seandainya ya, gitu ya. Tapi ini tujuannya supaya kita punya pemahaman yang lebih bagus aja. Jadi kalau saja musyawarah itu menetapkan the first person yang menjadi juru selamat, maka the second person inilah yang tetap tinggal di sorga dan menjadi Bapa. Nah, gitu loh. Jadi disitulah sebetulnya co-equalnya. Tapi karena keputusan sudah mengatakan bahwa the second person ini sebagai juru selamat, maka dialah yang menjadi anak. Nah, itu tambahan yang saya cari-cari bukunya tidak pernah ketemu lagi. Gitu. Boleh nanti mungkin Pak Tapson bisa di-sharing. Bukan narasumber, jadi kalau bukan narasumber nggak boleh panjang-panjang, sedikit-sedikit saja. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, nggak apa-apa Pak Tapson. Baik, kalau ada bisa di-sharing Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Tapson Manik ya, ini seorang pelajar Alkitab yang sangat mumpuni ya. Tadi saya pikir Bapak bertanya, kan bingung saya jawabnya kalau Bapak yang bertanya kan. Jadi itu kawan kami juga itu Pak Pendeta, jadi nanti mungkin besok-besok kita juga bisa buat lagi acaranya. Kebetulan ini sudah jam 6 sore, kan, Pak Pendeta. Kan barusan ini kan ada diskusi di grup sebelah, aku pikir antara Trinitarian dengan non-Trinitarian. Tapi ternyata non-Trinitarian ketiganya, cuman mereka pun berbeda-beda. Yang satu mengatakan Yesus itu diciptakan, yang satu mengatakan dilahirkan, gitu loh kan. Nah, jadi saya sengaja tadi buat satu pertanyaan di situ, tapi pertanyaan ecek-ecek karena untuk memancing saja supaya saya punya kesempatan berbicara dan menawarkan diri supaya diberikan diskusi khusus tentang itu. Saya siap sebagai narasumber karena dia bilang begini tadi di pendahuluan, moderator katanya begini. Tadinya ini mau membahas antara Trinitarian dengan non-Trinitarian, tetapi dua orang Trinitarian saya hubungi, katanya tidak bersedia, gitu loh, menolak untuk berdiskusi, gitu loh. Makanya saya ambil kesempatan untuk bisa menyampaikan. Saya siap, tetapi kalau Pak Pendeta Dolo Saribu sebagai master kita, ya tentu lebih baik, gitu loh. Tapi kalau misalnya dari awam, saya siap, gitu loh. Kalau dari pendeta kan saya tahu lah, gitu loh. Terima kasih. Itu Pak Tapson sudah pernah ditawarkan ke kami Pak Tapson waktu lalu. Cuma saya masih mau cari dari hamba Tuhan yang saya pernah sampaikan ke Pak Tapson waktu lalu. Ini di luar acara kita ya. Betul, jadi mungkin kita jadi itu sudah kita tawarkan untuk mereka berdiskusi bersama kita, tapi mungkin belum saatnya. Karena itu kami ambil kesempatan untuk
gimana caranya kita untuk mengerti dulu sejarah gereja kita, terutama bagi banyak yang awam yang mungkin belum mengerti. Makanya saya hubungi Pak Pendeta Dolosaribu untuk bisa menyampaikan. Mungkin waktu kita sudah habis Pak Pendeta Dolosaribu, karena sudah mau acara tutup sahabat maupun juga sudah mau acara konferensi jemaat ya Pak Pendeta ya, rapat majelis. Iya, majelis. Oke, Pak Pendeta, nanti mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya. Nanti kita juga bisa sampaikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir maupun di grup-grup kita. Tapi sekali lagi tetap dalam posisi kita yang internal SDA. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Yohanes Dolosaribu yang sudah membawakan acara pada hari Sabat ini. Seminar yang begitu baik. Nanti kalau boleh bahannya boleh disampaikan, Pak Pendeta? Boleh diberikan? Oh, Pak Pendeta di mute. Bahan yang tadi boleh diminta, Pak Pendeta? Yang ini? Presentasi, iya. Presentasi, oke. Itu kan ada 3 bahagian. Saya coba kirim 3-3-nya aja ya. Boleh, Pak Pendeta, nanti dikirim saja, karena ada yang minta juga. Saya kirim 3-3-nya sekarang. Iya, boleh. Acara ini kita hanya rekam, kita tidak share ke YouTube sementara. Nanti saya akan bicarakan dulu dengan Pak Robert, baiknya gimana, nanti kita sampaikan berikutnya. Bapak Ibu sekalian boleh nanti simpan nomor kami. Di chat room kami akan taruh nomor saya. Nanti bisa hubungin saya. Untuk masalah bahan, nanti kami akan kirim ke Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin nanti kita taruh di grup itu. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Acara ibadah kita, seminar kita sudah selesai pada hari Sabat ini. Saya kami mau coba kirim bahan kok nggak bisa ya? Gimana caranya? Kirim ke HP saya, Pendeta, nanti kita kirim ke di masing-masing yang bisa menghubungi saya. Saya sudah kasih nomor telepon di situ karena kita nggak punya grup WhatsApp ya. Oh iya, saya juga sudah bikin nomor saya di atas kalau ada yang mau. Boleh. Jadi boleh hubungi Pak Pendeta maupun saya di nomor saya yang sudah saya share di grup. Tolong dihubungi saya. Kalau saudara punya, saya rasa ini kan lama ini, maksudnya sudah beberapa kali, maksud saya. Saudara ada punya nggak yang paper saya yang waktu di UNAI, waktu diminta sama UNAI untuk presentasi Trinitas, ada yang punya nggak ya? Itu lebih lengkap daripada yang sekarang. Oh, belum ada Pak Pendeta. Belum ya? Belum ada Pak Pendeta. Nanti mungkin boleh di-share itu. Ya. Saya rasa Pak Ucok punya. Nanti kalau ada yang mau buku ini, bagus sekali nih. Buku ini saya sudah baca. Buku ini bagus sekali. Kalau untuk mau mendapatkan buku ini, Bapak Ibu bisa hubungi Pak Pendeta langsung atau ya kalau boleh sih hubungi Pak Pendeta langsung ya. Jadi biar gampang distribusi buku ini. Iya, saya enggak enak promosikan. Silakan hubungi nomor telepon Pak Pendeta. Biar kami aja Pak Pendeta yang promosikan, karena saya memang sudah sampaikan dari awal pembicaraan kita, saya akan promosikan buku ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar pelajaran tadi, bisa juga diambil dari buku ini. Baiklah, pada hari Sabat ini terima kasih sekali lagi. Kami undang kembali Pak Pendeta Dolosaribu untuk bisa bawakan acara di next time. Berikutnya kita akan PM lagi Pak Pendeta ya. Private message lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa balik. Dan untuk acara ini saya mohon kesediaan dari Pendeta. Sebentar. Oh, sudah keluar ya Pak Pendeta yang dari Sabah. Ada Pendeta Doni dari Sabah ada. Oh, Pendeta Doni. Oh, pas ini. Pak Pendeta Doni dari Sabah boleh pimpin kita dalam doa, Pak Pendeta Doni? Iya, boleh. Ya, boleh dengar suara saya. Oke. Suaranya boleh didengar. Loud and clear. Terdengar. Baik. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang penuh kasih dan kuasa. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan pada petang hari ini. Karena kami sudah dihidangkan dengan pelajaran yang begitu baik sekali. Yang mana boleh menguatkan iman percaya kami. Dan juga pelayanan kami dapat diteguhkan. Khususnya apabila kami berhadapan dengan nanti Trinitas. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau terus mengurapi, memberkati narasumber. Dan sekali dengan peserta ataupun hamba Tuhan yang sudah menyertai seminar ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Roh Kudus akan terus bekerja, berhikmat bijaksana kepada setiap satu kami. Terima kasih juga malaikat Tuhan yang perkasa akan melindungi kami dimanapun kami berada. Sekali lagi Tuhan, kami memanjatkan syukur, puji kepada nama-Mu, kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber hikmat kebijaksanaan
bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akan masuk ke minggu yang baru, minggu pekerjaan. Sertai kami ya Tuhan, melalui malaikat dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu baik. Rencana-Mu adalah rencana penyelamatan buat kami semua, buat seluruh umat manusia. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar menjawab doa ini. Dan kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat pribadi kami semua. Hamba berdoa. Amin. Amin. Baik, Amin. Terima kasih Pak Pendeta Doni sudah pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yohanes Dosaribu yang sudah melakukan acara sore hari ini. Pak Pendeta kalau mau live boleh. Kalau ada yang masih mau berdiskusi di sini nggak apa-apa juga.